Oke Sobat Gil Motor, jumpa lagi nih sama gue Indra GT nih. Ini lagi rame di pemberitaan kita di web kita, yaitu mengenai spion. Ada apa dengan spion ya? Jadi banyak yang bingung nih, sudah pakai kaca spion lengkap tapi masih kena tilang nih sama polisi nih. Gimana nih penjelasannya nih? Nah, kalau masalah spion itu sesuai peraturan polisi akan ditilang kalau kendaraannya tidak dilengkapi oleh spion. Nah, ingat ya Sobat Gil Motor ya, kalau nggak pakai spion itu udah pasti ditilang. Tapi masih aja bikers itu bingung nih, sudah pakai spion masih kena tilang nih. Gimana nih Sob? Waduh, penjelasannya agar tidak kena tilang oleh polisi, kaca spion yang digunakan juga harus standar Sobat Gil Motor ya, standar dari pabrik. Yang artinya sesuai dengan fungsinya, bukan hanya sekedar gaya. Jadi banyak nih sobat-sobat Gil Motor ganti spion itu untuk masalah gaya. Dia rubah nih, dipendekin spionnya, diganti spionnya modelnya seperti ini nih. Nah, ini adalah namanya model bar N ya, yang letaknya di jalur. Betul, ini ada contohnya nih. Kenapa polisi masih menilang yang pakai spion variasi nih? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan seperti spion, lampu, yaitu lampu utama, ada lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot, itu bisa dipidana ternyata Sobat Gil Motor. Dipidana paling lama 1 bulan dan bisa denda sampai 250.000 maksimal ya. Itu di pasal 285 ayat 1. Tapi polisi tidak hanya menggunakan itu, karena di sini tidak dijelaskan nih persyaratan teknisnya seperti apa nih. Karena di Undang-Undang Nomor 22 ini hanya menyebutkan persyaratan teknis, tapi detailnya tidak disebutkan. Tapi Sobat Gil Motor pasti ada yang protes nih, enggak ada nih, nggak di sini nggak disebutin nih teknisnya spionnya, nggak harus begini, nggak ada di sini. Dia cuma dibilang harus ada spion nih. Berarti kan udah bener nih kan, kok polisi masih nangkep, masih ditilang. Nah, ternyata polisi juga mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012. Di pasal 6 sebutkan setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan raya harus memenuhi persyaratan teknis. Nah, ini masih sama nih, belum jelas nih aturannya. Kok sama-sama teknis sih? Teknisnya seperti apa nih? Nah, kan bener kan Sobat Gil Motor ya. Nah, lalu setelah pasal 6 itu keluar di pasal 7, yaitu komponen pendukung. Jadi spion itu termasuk komponen pendukung. Dari komponen pendukung ini lalu disambung lagi, diperjelas lagi di pasal 35. Jadi jelas-jelas nih, pasal 35 disebutin komponen pendukung sebagaimana dimaksud dengan pasal 7, yaitu adalah kaca spion. Ya, ingat ya Sobat Gil Motor, kaca spion. Jadi disebutin nih di PP nomor ini aturan kaca spion. Lalu dipertegas lagi di pasal 37. Di 37 disebutkan kaca spion kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, yaitu pasal sebelumnya, yang di huruf B harus memenuhi persyaratan. Persyaratannya adalah, ini pasalnya ada 2, A dan B. Persyaratan A adalah berjumlah 2 buah atau lebih. Nah, kalau ini kan kendaraan motor ya, secara umum ya. Jadi kalau motor itu perlunya hanya 2, nggak mungkin motor 3 ya, dipasang di belakang atau di bawah lagi ditambahin, nggak mungkin ya. Yang ada adalah mobil. Kalau mobil kan pasti minimal 3 kalau mobil ya. Dia ada spion kiri dan kanan, lalu ada spion di dalam yang ke belakang. Nah, kalau motor itu cuma 2, kiri dan kanan. Terus di huruf B-nya itu adalah dibuat dari kaca atau bahan lain yang dipasang pada posisi yang dapat memberikan pandangan ke arah samping dan belakang dengan jelas, tanpa mengubah jarak dan bentuk objek yang terlihat. Nah, ini nih kuncinya nih. Jadi mungkin saya juga nggak tahu ya, mungkin boleh aja pakai spion yang bener, karena kan banyak motor-motor sekarang sudah dilengkapi dengan spion bar N seperti ini. Mungkin kualitasnya bagus kali ya, tapi saya nggak tahu. Tapi polisi mengacunya ini, bahwa ini tidak standar. Itu udah pasti tidak standar. Terus kebanyakan spion-spion seperti ini itu mengubah jarak atau bentuk objek yang dilihat. Jadi kadang-kadang objek yang dilihat itu kalau kelihatan dari spion itu lebih jauh, padahal posisinya lagi deket. Nah, itu yang bikin bahaya Sobat Motor. Makanya polisi melakukan penilangan terhadap motor yang menggunakan spion bar N ini. Yang banyak pakai yang gaya-gayaan ini
seperti motor NMAX, Aerox, PCX, banyak mengganti spion standarnya dirubah jadi bar N. Nah, jadi paham ya seperti di motor ya, kenapa polisi itu menilang bikers yang masih menggunakan spion bar N. Jangan sembarangan ganti spion nih, polisi udah bisa nangkep nih, lumayan nih 250.000 bor, bisa buat beli bensin padahal nih, ya. Oke seperti di motor, jangan sembarangan ganti spion, pakailah spion yang standarnya agar bisa melihat pandangan ke kiri dan ke kanan dan belakang yang bisa membantu dalam melakukan perjalanan. Saat riding, spion ini membantu kita dalam melihat situasi kondisi di belakang kita, di samping kita, karena kita konsentrasi mata ke depan. Oke sobat Grid Motor, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar kalau ada video-video terbaru dari Grid Motor, sobat-sobat langsung bisa dapat notifikasi dan menyaksikan video-video terbaru dari Grid Motor. Oke, sampai jumpa dengan video-video terbaru dari Grid Motor lainnya.